Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Boleh berbagi beberapa hal yang saya boleh pelajari di sini. Eh, Sejujurnya ternyata topik yang sangat berat ya ketika membaca bagian dalam daripada buku ini gitu. Tidak se Awalnya saya kira ini sesimpel itu untuk bisa lihat teologi dan filosofi gimana sih. Sehingga nanti beberapa penekanan yang saya berikan bukan tentang sejarahnya sendiri gitu karena ada begitu banyak tokoh-tokoh baru yang akan muncul di dalam buku ini buat saya gitu, yang tidak belajar sejarah gereja. Sehingga mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa dibantu dari teman-teman ketika berdiskusi mengenai topik ini gitu. Di dalam bagian ini sebenarnya secara keseluruhan kalau saya lihat isi daripada buku ini ya sesuai dengan judulnya ini mengenai ortodoksi atau pengajaran reform itu sendiri karena di bagian awal dari bukunya itu bahas mengenai metodologi gitu sehingga ternyata memang buku ini bukan berbicara uh, bukan hal yang sederhana tetapi membahas tentang metodologi dan juga uh, beberapa dampak-dampaknya di dalam pengajaran atau iya pengajaran di dalam kekristenan secara khusus untuk reform. Nah, eh, yang perlu kita perhatikan mungkin dari bagian ini adalah ide utama daripada bagian ini yaitu mempertanyakan mengapa teologi itu memerlukan filosofi itu sendiri. Jadi keterkaitan antara teologi dan filosofi dan juga di sini nanti sebenarnya di dalam bukunya juga menekankan bahwa filosofi itu digunakan sebagai alat metodologis. Jadi bukan sumber daripada doktrinnya sendiri. Dan ini berkembang di masa setelah reformasi sendiri. Nah, eh, dasar daripada filosofisnya sendiri adalah ada beberapa em, filosofi-filosofi yang sebelumnya mempengaruhi di dalam perkembangan daripada ortodoksi. Misalnya, Aristotelianism itu menyajikan kategori logis dan juga perbedaan secara metafisik. Nanti kita akan lihat lebih lanjut gitu. Lalu ada Ramism yaitu lebih menawarkan beberapa hal yang pemahaman yang lebih sederhana dan ini juga menjadi suatu alternatif gitu buat kita secara pedagogis dan juga nantinya di dalam juga ada perdebatan-perdebatan mengenai kesadaran untuk pemilihan filosofis itu ternyata sangat membentuk. Jadi tergantung uh, pengguna apa ya penggunaan filosofinya sendiri itu akan berdampak pada uh, kejelasan dari teologi. Jadi semakin kalau kita mengadopsi beberapa cara berpikir itu sendiri, itu akan mempengaruhi nanti pemahaman tentang teologisnya juga akan semakin jelas. Eh, dan salah satu hal yang dipop up di sini adalah metode skolastik gitu, di mana ada langkah-langkah yang eh, digunakan di dalam metode skolastik itu sendiri. Itu ada sebuah tesis atau suatu biasanya sih berupa pertanyaan ya. Lalu nanti ada objectionnya itu adalah misalnya ada hal-hal yang diperdebatkan terkait suatu statement yang awal. Jadi bisa saja itu berupa statement kalau yang saya pahami statement lalu ada keberatan-keberatan tertentu lalu nanti responnya seperti apa terhadap statement tersebut untuk membuktikan atau memberikan jawaban terhadap tesisnya. Sehingga dengan bantuan metode ini, teologi itu menjadi lebih sistematis. Ada cara untuk, jadi kita bisa lihat bahwa teologi itu bukan hanya tentang, eh, maksudnya dari sini terbukti bahwa iman kita itu memang harus juga kita belajar untuk bisa membuktikan akan hal tersebut. Dengan filsafat ini menjadi cara kita atau alat atau media untuk bisa mempertanggungjawabkan iman, tetapi sumbernya tetap berasal dari Alkitab itu sendiri. Jadi ketika ada perdebatan-perdebatan yang diajukan, kita berusaha untuk menggali kira-kira apa jawaban yang diberikan dengan terus meminta pertolongan pewahyuan daripada Roh Kudus sendiri. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lainnya, misalnya mungkin nanti ada beberapa hal-hal yang diperdebatkan ini juga masih saya coba untuk pahami gitu ya. Misalnya ada tiga topik yang kemudian menjadi permasalahan.
Dan di situ kita bisa lihat ada suatu konklusi atau kesimpulan yang diberikan dengan menggunakan metode yang tadi, yaitu ketetapan ilahi tidak menghilangkan ketidakpastian. Misalnya yang dipertanyakan tentang keilahan Allah itu sendiri gitu ya, dengan melihat kehendak bebas daripada manusia itu sendiri. Maka dengan beberapa pendekatan, setelah misalnya ada argumen-argumen yang berusaha untuk menyerang eh, bagian tersebut, maka dengan menggunakan metode skolastik itu bisa memberikan jawaban gitu. Nah, di sini juga ada filsafat yang cukup bukan cukup sih, yang berkontribusi di dalam eh, berkembangnya ortodoksi reform gitu. Misalnya humanism itu dari humanisme sendiri itu memberikan apa ya, cara berpikir untuk bisa memperkaya teologi itu secara misalnya pendekatan-pendekatan lihat konteks-konteks daripada bacaan itu sendiri, lalu misalnya kita lihat dari konteks Alkitabnya sendiri di masa itu seperti apa, dan penggunaan-penggunaan bahasa atau istilah-istilah yang ada di dalam, sehingga kita bisa memahami Alkitab itu dengan lebih baik gitu. Hmm, Lalu misalnya kalau kita lihat biasanya juga ada, kalau yang saya pahami dari buku ini juga ada eh, apa ya? Kalau misalnya ortodoksi reform itu tidak hanya sekedar misalnya mempermasalahkan tentang Calvin dan juga pengikut-pengikut Calvin itu sendiri, tetapi kita bisa lihat lebih dalam daripada hal itu. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam bukunya, eh, beberapa, kalau yang saya lihat itu trajektori atau pergerakan daripada eh, apa ya? Kalau kita pelajari sejarahnya itu ternyata juga dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya dari tradisi Swiss, Prancis, Jerman, Belanda, dan juga Inggris. Dan kalau di dalam bukunya juga dikatakan bahwa Belanda menjadi salah satu tempat yang berdampak di dalam perkembangan skolastik, metode skolastik ini sendiri, karena dipengaruhi mungkin kalau di dalam sejarah mungkin akan lebih jelas gitu ya, kenapa Belanda menjadi tempat yang maksudnya apa ya, banyak dokumen-dokumen yang banyak tersimpan dokumen-dokumen yang berdampak juga pada perkembangan ortodoksi reform, karena kalau saya tidak salah ingat itu di dalam bagian buku ini juga disampaikan bahwa misalnya reformasi itu kan juga terjadi dari terjadi juga di sekitaran Belanda gitu sendiri, karena Martin Luther itu sendiri berasal dari Belanda, dan juga perkembangan-perkembangan di Eropa juga terkait dengan perkembangan filsafat juga demikian gitu. Sehingga sebenarnya juga di dalam bukunya ada, nanti di bagian akhir sih ada eh, ternyata ada tiga pembagian masa daripada perkembangan skolastik itu sendiri, di mana kita bisa lihat ada tiga bagian atau pembagian dari masa-masa ortodoksi itu sendiri. Ada di bagian awalnya bagaimana perkembangan eh, pahaman kekristenan itu berkembang di bagian awal, lalu nanti di bagian high ortodoksi inilah apa ya, pemahaman tentang teologi Kristen itu berkembang dengan lebih pesat, sehingga nanti di bagian akhir itu akan ada integrasi antara filsafat itu sendiri dengan eh, bagaimana dia bisa membantu perkembangan daripada pemahaman akan iman Kristen itu sendiri. Sehingga di sini juga ada beberapa penekanan gitu mengenai eh, suatu pengakuan bahwa skolastik itu pada dasarnya hanyalah sebuah metode, bukan doktrin itu sendiri. Eh, jadi tetap ketika kita mau belajar tentang Alkitab, kita balik lagi ke sumber daripada doktrinnya, itu dari Alkitab itu sendiri. Lalu ada penekanan pada analisis secara kontekstual. Misalnya dibagi dalam beberapa unsur ketika memahami suatu doktrin dari para Kristenan, kita lihat dari Alkitab itu berkata seperti apa, lalu kita bagi di dalam beberapa unsur, lalu kita belajar misalnya dari bahasa aslinya itu seperti apa, makna daripada penggunaan
kata ataupun frasanya itu seperti apa, lalu secara historis bagaimana sebenarnya kita dapat gambaran, jadi belajar sejarah lagi, oh di masa itu seperti apa, apakah mereka dalam eh, misalnya apakah mereka bangsa Israel itu sedang berada di kondisi yang seperti apa, apakah di bawah penjajahan atau tidak, apakah mereka dalam pembuangan atau tidak, lalu yang memerintah itu seperti apa, sifat mereka itu seperti apa, dan sehingga kita bisa memahami konteks daripada Alkitab atau konsep-konsep dasar teologis dengan lebih benar gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa seperti yang dikatakan tadi, filosofi itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pemahaman teologi, tetapi tetap Alkitab yang menjadi sumbernya. Lalu eh, pemahaman tentang reform, pengajaran reform itu sendiri itu bisa bersifat dinamis dan beragam. Sehingga itu mungkin kalau yang saya pahami mungkin inilah yang membuat ada beberapa pemahaman-pemahaman yang berkembang, tetapi tetap harus ada doktrin utama di dalam kekristenan itu sendiri. Karena ketika berbeda apa yang menjadi pola pikir atau filsafat yang seseorang itu condong kepada satu filsafat tertentu, maka cara dia untuk bisa memahami ini juga akan semakin uh, juga akan berbeda gitu. Dan para teolog itu berusaha untuk menyeimbangkan iman dan juga akal tanpa meleburkan salah satunya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita beriman tetapi tidak ada cara untuk membela, atau ketika kemudian ditantang dengan suatu pertanyaan kita nggak bisa menjawab, atau sebaliknya kita terlalu mengikuti cara berpikirnya sehingga bergeser merasa filosofi itu adalah sumbernya, padahal filosofi hanyalah media atau cara atau metode yang digunakan untuk bisa memahami uh, konteks atau pengajaran atau doktrin daripada kekristenan itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk malam ini. Nanti